Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas E dari jurusan akuntansi ingin memaparkan materi presentasi yang berjudul Nilai Keadilan Sosial Tidak Terimplementasi dalam Pembangunan Ekonomi. Sebelum memaparkan materi, perkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Tria Adestriani, Dea Safitri, Alia Rahmadini, Dian Aura, dan Putri Andini. Ini dia pemaparan materi dari kelompok kami. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu wujud nyata pemerintah dalam upaya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemajuan bangsa. Akan tetapi, bila melihat yang telah dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi, mulai dari zaman Orde Baru hingga zaman reformasi, maka terlihat dengan jelas bahwa orientasi pembangunan ekonomi hanyalah memberikan keuntungan kepada kelompok masyarakat tertentu saja dan lebih banyak menyengsarakan, bahkan terkesan menindas sebagian besar anak bangsa yang sebetulnya harus diperhatikan dan dilindungi oleh pemerintah. Suatu keadaan yang sangat kontras dengan esensi cita-cita politik yang digagas oleh pendiri bangsa kita, yaitu terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa kebijakan ekonomi tertentu yang menindas kelompok masyarakat seperti komunitas petani, masyarakat miskin di pemukiman kumuh, sektor informal atau pedagang kaki lima, buruh, nelayan, dan usaha kecil yang secara sosial, ekonomi, dan politik memiliki kedudukan atau posisi yang tidak menguntungkan. Contohnya seperti kasus penggusuran di kota-kota besar baik di pemukiman kumuh ataupun terhadap sektor informal seperti di Kampung Baru, Cengkareng Timur, Jakarta Barat tahun 2003 dan Kali Angke Pejagalan, Jakarta Utara tahun 2003. Kemudian di sektor pertanian, antara lain kebijakan seperti penghapusan subsidi pupuk, kebijakan impor beras, kebijakan tarif impor gula sampai 0% tahun 1998 yang kemudian berubah menjadi 25% tahun 2000 akibat desakan masyarakat dan sebagainya. Tak lupa terhadap kehidupan buruh seperti pemberian hak-hak istimewa kepada investor atau pemilik modal dengan kebijakan semacam pemberian fasilitas monopoli, lisensi, tata niaga, kartel, keringanan pajak, prioritas kredit, dan kebijakan pemberian upah minimum bagi buruh dengan alasan sederhana bahwa setiap kenaikan upah buruh dipastikan akan meningkatkan biaya produksi sehingga investor malas membuka atau enggan datang ke Indonesia. Demikian juga beberapa kebijakan ekonomi lainnya yang secara tidak langsung turut memperburuk kelompok masyarakat tersebut. Antara lain kebijakan memberikan jaminan pembayaran atas kewajiban bank-bank umum kepada deposan dan kreditur dalam dan luar negeri oleh pemerintah yang dikenal dengan penyaluran BLBI yang sangat jelas telah merugikan dan menghancurkan bangsa. Juga kebijakan menaikkan harga BBM di saat situasi yang tidak tepat sepanjang tahun 2000 hingga 2002. Contoh di atas adalah suatu gambaran yang menunjukkan betapa watak pemerintah dan birokrasinya selama ini hanya memproduksi kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi yang berpihak pada kepentingan sendiri, kelompok-kelompok tertentu, dan tentunya pemilik modal. Sedangkan orientasi hakikat daripada pembangunan ekonomi tersebut termarginalkan, sehingga sebagian besar masyarakat harus mengalami keterpurukan yang mengenaskan, mengalami kemiskinan dan kehidupan yang tidak layak sebagai akibat dari perlakuan yang tidak adil. Oleh karena itu, di tengah tuntutan perubahan peran pemerintah yang sedang berkembang saat ini, sudah seharusnya pemerintah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar terhadap proses pembangunan ekonomi guna mengembalikan esensi tujuan pembangunan ekonomi pada jalur yang semestinya, seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adalah nilai hakikat tujuan pembangunan ekonomi. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri di atas suatu landasan pokok kaidah negara yang fundamental atau status fundamental norm, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah pokok kaidah negara yang fundamental, maka secara ilmiah tentu saja pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki beberapa unsur mutlak, yaitu pertama dalam hal terjadinya. Ia ditentukan oleh pembentuk negara dan dinyatakan dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara yang menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar dari negara yang dibentuknya. Kedua, dalam hal isinya, memuat dasar-dasar negara yang dibentuk, yakni asas kerohanian negara, asas politik negara, dan asas tujuan negara atau cita-cita negara. Secara jelas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan fundamental dibentuknya negara Indonesia adalah negara Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berlandaskan pada pemikiran tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa sejak awal berdirinya bangsa Indonesia, para pembentuk negara menempatkan nilai keadilan bagi masyarakat sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Dalam bukunya yang berjudul Republik, Plato mengemukakan adanya 4 kebijakan utama yang harus dilakukan dalam kehidupan bernegara, yaitu pengendalian diri atau disiplin, keberanian atau ketabahan courage, kearifan atau wisdom, dan keadilan atau justice.
Dan menurut penilaiannya bahwa dari keempat kebijakan tersebut, keadilan merupakan kebijakan yang tertinggi dalam menata kehidupan bernegara yang baik, atau the supreme virtue of the good state. Lebih lanjut, ia menandakan bahwa tugas negara adalah mempertahankan keharmonisan sosial, mengusahakan segala kebajikan dan kebaikan. Dan negara yang ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebajikan dan kebaikan, yaitu negara yang bersendikan keadilan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan sosial merupakan hal yang terpenting guna mencapai suatu masyarakat yang berkemakmuran dan keadilan. Negara berkewajiban untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Inilah hakikat pembangunan ekonomi yang seharusnya menjadi titik pijak atau standpoint bagi pemerintah dan birokrasinya dalam upaya menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai keadilan yang terpinggirkan oleh kekuatan modal. Nilai keadilan sosial dalam proses pembangunan ekonomi bangsa Indonesia baru mulai diperhatikan semenjak rezim Orde Baru berkuasa, di mana hal tersebut tergambar dalam trilogi pembangunan, yakni dalam poin pemerataan. Sayangnya, praktek menunjukkan bahwa orientasi pembangunan ekonomi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan pemerataan jauh dari perhatian pemerintah dan birokrasinya. Bahkan, pemerataan diharapkan terjadi melalui sesuatu yang mission impossible, yaitu melalui upaya tangan yang tak kelihatan atau invisible hand, atau istilah lain yang digunakan adalah tetesan ke bawah, trickle down effect. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi begitu pusat dalam prakteknya tidak menimbulkan efek tetesan yang efektif. Yang terjadi malah sebaliknya. Munculnya permasalahan ketimpangan sosial, ekonomi, atau ketidakadilan secara meluas, seperti terjadinya ketimpangan antara masyarakat desa dan kota maupun antar daerah, Jawa maupun luar Jawa. Ketimpangan tersebut dapat dilihat dari faktor persentase jumlah penduduk miskin, pendapatan per kapita, dan ketimpangan investasi. Contohnya, pada tahun 2002, menurut data Bappenas, jumlah penduduk miskin sebesar 49,5 juta jiwa atau 24,13%, dengan rincian di perkotaan sebesar 17,6 juta jiwa dan di pedesaan 31,9 juta jiwa. Persebaran penduduk miskin menurut wilayah menunjukkan bahwa lebih dari 59% berada di Pulau Jawa, Bali, 16% di Sumatera, dan 25% di Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Sementara untuk pendapatan per kapita peringkat rendah adalah daerah NTT dengan jumlah Rp1.268,302 dan DKI Jakarta dengan jumlah dan NTB dengan jumlah 2.308,172. Sedangkan peringkat tertinggi diperoleh oleh Kaltim dengan jumlah Rp21.523,311 dan DKI Jakarta dengan jumlah Rp15.502,672. Dari sisi investasi, sekitar 85% dari proyek PMDN dan 91% PMA ada di kawasan Barat Indonesia. Sisanya proyek di kawasan Timur Indonesia, yaitu 15% PMDN dan 9% PMA. Tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu persentase jumlah penduduk miskin, pendapatan per kapita, ketimpangan investasi, dan adanya ketergantungan daerah terhadap pusat dalam komposisi anggaran dalam poin penerimaan maupun pengeluaran. Seperti misalnya, pada periode tahun 1989 atau 1990 sampai 1993 sampai 1994 sebesar 94,8% untuk pusat dan 5,2% untuk daerah, dan 78,85% untuk pusat dan 21,15% untuk daerah, menurut Sulistiani pada tahun 2004. Kemudian, dalam aspek pembagian pendapatan nasional bruto atau PNB yang diperoleh begitu cemerlang, dalam kenyataannya sangat timpang dalam pembagiannya. 40% pendudukan miskin ternyata hanya menerima kurang dari 12% dari PNB, sedangkan 20% penduduk terkaya menerima lebih dari kurang 60% dari PNB. Padahal, menurut teori ekonomi, pembangunan ekonomi tidak dikatakan mengalami ketimpangan
yang berarti bila 40% penduduk termiskin menerima lebih dari 17% dari PNB dan jika kurang dari 12%, maka ketimpangan dianggap mencolok atau berkisar antara 12% sampai dengan 17% ketimpangan dianggap sedang. Gambaran lain termarginalkan nilai keadilan dalam pembangunan ekonomi yang menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dapat dilihat pula dari besarnya angka statistik yang menunjukkan aktivitas konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian atau industri. Dengan demikian, dalam pembangunan ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang telah meminggirkan nilai keadilan bagi masyarakat. Akibatnya pembangunan ekonomi yang seharusnya menempatkan kaum miskin dan tak berdaya menjadi prioritas, malah justru memperlakukan pemilik modal sebagai primadona yang dibanjiri dengan fasilitas dan kemudahan. Modal dengan daya pengaruhnya begitu lincah melangkahi apa yang disebut hajat hidup orang banyak dan otoritas negara. Kekuatan modal ini tidak terhenti pada dominasi kepemilikan modal dan penguasaan aset oleh para konglomerat atau elit pengusaha domestik saja, tetapi juga oleh kapitalis asing. Kekuatan modal asing semakin terasa lagi ketika krisis melanda Indonesia tahun 1997. Kondisi yang mengiring pemerintah untuk meminta bantuan dana yang besar kepada IMF dalam menyelesaikan persoalan ekonomi yang terjadi di tanah air. Surat Sakti yang dikenal sebagai Letter of Intent atau LOI yang merupakan persyaratan pengucuran dana telah memaksa pemerintah untuk menuruti resep yang ditawarkan IMF. Resep yang dikerangkai ke dalam Structural Adjustment Program atau SAP yang meliputi deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi. Namun resep tersebut memberikan dampak negatif atau implikasi bagi masyarakat ketimbang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Antara lain, pertama, deregulasi. Implikasi dari kebijakan deregulasi adalah terpinggirkannya petani maupun pengrajin lokal karena ketidakmampuan barang produksi yang dihasilkan ketika harus bersaing dengan barang produksi luar negeri. Matinya iklim industri dalam negeri akan berimplikasi pada bertambahnya jumlah pengangguran. Muara akhir dari semuanya ini adalah terjadi proses pemiskinan dan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dampak kedua yaitu privatisasi. Kebijakan privatisasi yang sekedar dimaknai sebagai upaya menutup defisit fiskal pada akhirnya hanya akan menyebabkan privatisasi lebih dekat dengan langkah pemusatan kepemilikan ke tangan orang perorangan sekelompok penyandang kapital uang. Dalam ketimpangan struktural yang masih melanda Indonesia, maka privatisasi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kemiskinan yang semakin melebar antara kelompok masyarakat atau disebut juga dengan the haves and the have-nots. Kesenjangan ini jelas bertentangan dengan aspek keadilan sosial dalam masyarakat yang menjadi salah satu inti dari pembangunan berkelanjutan. Dampak ketiga yaitu liberalisasi. Adanya liberalisasi perdagangan akhirnya menyebabkan terpinggirkannya masyarakat dalam proses pembangunan. Selain itu, pengurangan subsidi terhadap anggaran kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat akan menyebabkan beban ekonomi rakyat yang semakin berat. Banyak rakyat yang kemudian tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya sehingga jumlah masyarakat miskin pun menjadi bertambah. Persoalan kemiskinan ini pada akhirnya menyulitkan bagi upaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Maka masalah ketidakadilan dalam pembangunan ekonomi yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pemerintah baik pada zaman Orde Baru yang state oriented atau heavy state ataupun pada zaman sekarang yang market oriented atau minimal state amat rentan terhadap godaan yang datang dari pemilik modal, atau dapat dikatakan peran pemerintah dan birokrasinya hanya menjaga kepentingannya sendiri dan tentunya pemilik modal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri, daripada memenuhi dan menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan upaya pembangunan yang merata. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah sepertinya digunakan untuk memberikan servis kepada para pemilik modal.
peran negara sebagai pengayom bagi semua warga negara dikesampingkan. Artinya, masyarakat selalu saja berada dalam situasi yang penuh penderitaan sebagai akibat dari ketidakadilan yang ditimbulkan oleh penyimpangan-penyimpangan dari pihak pemerintah dan birokrasinya. Demi tegaknya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi, maka keadilan itu sendiri harus dilakukan secara adil. Kita membutuhkan pemerintah yang tidak berpihak atau pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Sudah ada kebijakan ekonomi yang bagus membangun ekonomi Indonesia, tetapi jika pemerintah tidak adil, maka kebijakan tersebut tidak ada gunanya, karena akan selalu saja dimanipulasi dan dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu. Peran pemerintah sebagai agen pembangun dalam pembangunan ekonomi harus meletakkan pembenaran etis sebagai dasar pertimbangan yang utama sehingga rasionalitas tujuan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi tidak semakin jauh dari cita-cita. Untuk menempatkan pemerintah pada posisi yang tidak memihak, secara teoritis syarat yang diperlukan adalah menciptakan struktur relasi yang seimbang di antara kedudukan negara, pemilik modal, dan rakyat. Jadi bukan didominasi negara dan pemilik modal saja. Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah? Pemerintah sebagai fasilitator tidak boleh bertindak represif, tetapi akomodatif dan partisipatif, termasuk memberi pembelajaran politik dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta mengatur peranata dan transaksi sosial di antara kelompok masyarakat. Pemerintah pun harus menampilkan nilai etisnya atau mengedepankan dimensi moral yang meminimalkan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, bagaimana cara menempatkan masyarakat pada posisi yang sama? Untuk menempatkan masyarakat pada posisi yang sekurangnya sama dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus melakukan pemberdayaan atau empowering terhadap masyarakat. Karena dalam beberapa dekade pembangunan ekonomi, masyarakat selalu berposisi sebagai objek penerima yang harus mau diintervensi tanpa diberi ruang untuk berpendapat atau mengelola diri. Karena jika masyarakat terus dibiarkan pada posisi yang tak berdaya atau powerless, maka perlakuan tidak adil akan terus terjadi. Keadilan adalah sebuah kebijakan yang akan mampu mengakomodasi sebuah kerjasama, yang pada saatnya akan mendukung terbentuknya suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini identik dengan masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, esensi pembangunan ekonomi yang telah menjadi filsafat politik bangsa kita dan selalu didengung-dengungkan itu suatu saat dapat diwujud-nyatakan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi yang selalu berpihak pada rasa keadilan masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.